Hai seluruh Indonesia, welcome back to Rumah Fermetan. Guys, kalian pernah nggak punya aglo seperti ini? Tuh, dia tinggi banget dari bawah sampai atas, dan ini memang telah tripotting ya. Lalu, pernah kalian cangkok, tapi cangkoknya gagal. Karena apa? Karena dia terlalu tinggi, batangnya udah terlalu tua. Jadi bagaimana sih Bu caranya yang aman dan supaya kalau kita cangkok dia pasti keluar akarnya? Ditonton videonya, let's go! Guys, kan ini sering kali kejadian ya, buat kalian, buat saya juga pribadi, kadang-kadang kita itu terlalu lalai dalam memelihara tanaman kita, kelewat gitu kan, karena saking banyaknya tanaman bisa sampai kelewat. Dan ini salah satunya ya, ini Aglonema Intan ya. Ini posisinya, wah ini coba lihat nih, ruasnya panjang banget ya, dan kayak gini kalau dicangkok itu susah banget akarnya itu muncul ya. Seperti ini susah banget akarnya muncul padahal sudah dicangkok lama-lama gitu ya. Nah ini kondisinya adalah, ini kan ruasnya udah tinggi banget. Nah ini anaknya sendiri udah daunnya banyak, akarnya ini udah sampai keluar-keluar nih anaknya, tapi yang di daerah sini ini nggak ada muncul akar ya, nggak ada muncul akar. Ini kenapa sih bisa terjadi ya? Ini karena memang telah tripotting ya. Ini Aglonema telah tripotting. Ini masih di pot ukuran 21. Sering banget kita kejadian waktu kita cangkok nggak muncul-muncul, udah sebulan nggak muncul juga akarnya, udah 2 bulan juga bahkan akarnya muncul tapi dikit-dikit. Pernah nggak kalian seperti itu? Komen ya di live chat ataupun komen di bawah ya. Terus ini gimana sih solusinya Bu? Kalau misalnya kayak gitu nggak bisa cangkok, dipotong gimana? Nah, sedangkan kayak gini daunnya kan banyak banget dan ini Aglonema tua. Kalau kita potong dalam kondisi yang seperti ini ya, kemungkinan si pucuk induk akan die, akan mati ya. Caranya gimana? Ini saya lakukan di Aglonema Goliath merah guys. Coba kalian lihat ya. Ini Aglonema Goliath merah saya lakukan seperti ini, dan dalam sebulan ini, kemarin batangnya itu panjang banget dan dia ini udah di pot besar ya, udah di pot besar. Coba kita lihat hasilnya dalam waktu 1 bulan setelah saya lakukan apa yang nanti akan saya kasih tahu ke kalian. Ini sebenarnya rahasia ya guys, cuman ini akhirnya saya kasih tahu ke kalian. Mudahan ini jadi bermanfaat ya buat kalian semua, apalagi yang sempet aglonemanya udah panjang banget ya, udah tinggi banget. Mudahan ini bisa membantu ya. Nah ini saya kasih langsung contohnya, dan ini nggak main-main ya guys. Ini Aglonema Goliath merah ya, bukan Aglonema yang romosan, tapi ini saya langsung praktekkan di Aglonema Goliath merah, dan ini sudah dalam waktu kurang lebih ini sekitar 2 minggu ya, 2 minggu 3 minggu ya. Coba lihat ini tuh, ini saya cangkok guys, dan coba lihat ya, nih akarnya, wow ini tunasnya di sini, oh my god, dan ini akarnya udah sampai sini tuh ya. Nanti ini saya bongkar, dan ini udah sampai akarnya ke sini-sini. Nanti ini akan saya bongkar di video berikutnya. Caranya gimana? Bahkan ini ya bukan sekedar kata-kata ya, bukan sekedar akar yang muncul, tapi tunasnya juga muncul. Ini akarnya udah sampai sini nih guys, nih dalam waktu 3 minggu akar barunya udah sampai sini nih ya. Ini nanti saya bongkar full di video berikutnya ya guys. Ini saya tutup dulu, ini sudah saya contohkan di sini, nanti kalian lihat bagaimana hasilnya ya. Caranya gimana saya kasih tahu ya di video kali ini, akan saya kasih tahu caranya ya. Caranya adalah ya, caranya itu gampang banget. Jadi istilahnya gini, ini kan batangnya tinggi nih ya, kita mau buat dia supaya akarnya muncul, tapi tanaman ini kenapa tidak muncul akarnya ya? Kenapa waktu kita cangkok nggak muncul akarnya? Karena di bawah ini akarnya masih ada dapat makanan, akar lamanya itu masih ngirim nutrisi ke dia, walaupun akhirnya pertumbuhan tanamannya jadi kurang baik guys. Ini padahal cantik banget kalau rimbun ya. Nah kalau kita potong sekarang dalam keadaan ini nggak ada
nggak ada akarnya ya, nggak ada akarnya, ini akan resiko sekali mati ya, akan resiko sekali mati. Jadi caranya gimana, Bu? Nah, ini caranya, kuncinya adalah kalian ya, kalian harus pede dulu ya. Kalian harus pede dulu. Siapkan ini tempat ya, ini dari plastik, wadah plastik ya, botol aqua gitu-gitu ya, nih ya, sepanjang ini ya. Dan sesuaikan dengan kondisi si tanamannya sendiri. Nah, ini kayak gini kan cukup nih ya, cukup nih di sini ya, cukup nih di sini. Nah, ini dari botol bekas ya guys, ini tinggal kita gunting bagi dua seperti ini. Tinggal kita bagi dua seperti ini. Lalu ini mau kita cangkok. Kalau kita cangkok biasa kan seperti ini. Nih, kita cangkok biasa kan seperti ini. Baru kita tutup ya. Baru kita tutup. Kita tutup. Habis itu sudah. Kita tungguin. Nah, kalau kayak gini, batang tua kayak gini, ini jarang banget kejadian namanya kalau kita cangkok muncul akar. Terus caranya gimana, Bu, supaya dia muncul akar? Kita paksa. Ya, kita paksa. Kuncinya adalah makhluk hidup kalau di dalam keadaan susah pasti akan mengeluarkan jurus bertahan hidup ya. Caranya gimana? Kita bikin dia jurus bertahan hidup. Ini caranya adalah kita potong. Bu, katanya tadi jangan dipotong. Iya, memang, tapi ini kita potong sebagian, oke? Nah, ini kita paksa dia supaya dianya mau bertahan hidup. Caranya gimana sih, Bu? Ini kan batangnya tua banget nih. Ini nggak akan keluar akarnya nih, seperti ini nih. Ya, ini nggak keluar nih akarnya. Caranya seperti apa? Kita paksa dia untuk bisa mengeluarkan akar. Caranya adalah kita potong sebagian. Kita potong sebagian. Jadi ini kita potong, tapi jangan sampai putus. Gitu. Kayak mana caranya? Ini seperti ini, ya. Kita potong tapi sebagian, separuhnya seperti ini tuh nih. Jadi ini kita potong kayak kita nyetik tanaman guys ya. Ini kita potong tapi sebagian, jangan sampai putus di belakang. Setengahnya atau 75%-nya udah keputus, udah kepotong ya. Lalu ini tinggal kita kasih sama kapur sirih ya. Saya bikin dia di sini, baru saya masukkan. Tuh, seperti ini ya. Ini mau dikasih olesan betadin juga boleh ya guys. Ini lebih enak juga kalau misalnya kalian pakai betadin, tapi ini saya pakai kapur sirih karena kebetulan saya punya pisaunya ini kecil sekali ya. Jadi ini seperti ini nih. Nih ya. Tuh. Seperti ini. Nah, lalu ini diapain? Ini dicangkok habis itu guys. Ini dicangkok. Nanti dalam waktu 3 minggu ini muncul akar. Tidak mungkin tidak. Karena apa? Tanamannya akan berjuang hidup ya. Tanamannya akan berjuang hidup. Nah, seperti ini. Sudah. Jadi dipotong sebagian, tapi jangan di batang lamanya. Ambil di atas batang lamanya seperti ini ya. Baru kita potong sebagian, nanti kita cangkok. Nah, ini kan anaknya banyak nih ya. Anaknya ada yang sudah banyak banget nih daunnya. Nah, ini kita bisa panen dia. Ini kita panen aja nih, ya. Ini sekalian kita panen karena ini batangnya tinggi banget, guys. Nah, batangnya tinggi banget. Nah, kayak gini. Ini kita potong, ya. Kita potong, tuh. Kita potong ya, nih. Jadi yang anak-anaknya pun yang memang sudah di atas 4 daun, ini dipanen aja guys. Ya, ini dipanen aja ya. Lalu ini juga nih, tuh banyak banget anaknya. Ini tanamannya nggak, kalian jangan sampai kayak gini ya guys. Ini karena sayang tanamannya nggak kelihatan ini. Tanamannya tidak terlihat, jadi seperti inilah kejadiannya ya. Jadi dia kurang terurus, telat di repotting ya. Nih, seperti ini. Wah, ini kalau saya kayak gini ya, mau akarnya putus sekalipun saya nggak peduli dah. Ya, tuh, nih putus nih akarnya nih. Nih. Padahal panjang banget nih akarnya nih, pakai fermentan putih-putih lagi. Nah, ini tinggal kita kasih sama ini rendaman ya. Kita sepakan dulu dia. Nih. Ya.
Dan dosis kurang lebih 20 ml per 1 liter. Kita rendam. Ya. Lalu yang ini gimana? Ini kita panen ya. Kita panen. Kita panen semua anakannya yang layak panen. Ini soalnya anaknya banyak banget ini. Ini anaknya banyak, guys. Anaknya banyak banget. Cuman ini saya potong aja. Ya, saya potong seperti ini. Tuh. Ini saking banyaknya akarnya nih. Coba lihat. Ya, kasihannya ya. Dia nggak dapat makanan nih. Oke guys, ini tadi sudah saya panen semua anakannya ya. Saya sudah panen semua anakannya. Lalu, ini seperti biasa guys. Ini kita cangkok seperti biasa. Ini tinggal kita tambahin dengan media tanamnya. Ya, kalau saya di sini biasanya memang saya pakaikan untuk cangkokan kayak gini fermentan baby ya. Tapi mau kalian pakai fermentan premium juga oke ya, nggak masalah. Ini tinggal kita cangkok. Aduh, ini akarnya aja udah kemana-mana nih ya. Sebenarnya ini bisa di repotting ya. Tapi ini kan udah jadi tunggul tua nantinya. Jadi saya nggak repotting lagi karena ini sudah nantinya jadi tunggul tua. Ya, seperti ini tuh ya. Nih, ya, ini kurang panjang sebenarnya sih. Kurang panjang ininya. Boleh kita tambahin ya. Nah, nih ya, di bagian atasnya seperti ini. Tuh. Ya. Ini pasangnya seperti biasa aja nyangkoknya ya guys, kayak gini ya, seperti biasa aja. Kalau misalnya memang kurang ya tinggal tambahin aja ya, itu tinggal tambahin aja. Yang ini kita bikin dia gini, biar dia nempel sama bawahnya, baru kita tinggal tambahin medianya. Nah, kayak gini beneran Bu, ini nanti tumbuh akarnya, tumbuh guys ya. Tumbuh ini. Jadi kalian ini namanya apa nih? Cangkok potong sebagian ya. Supaya apa? Supaya muncul anakannya. Wah, ini nggak karuan nih akarnya yang di bawah nih. Ya. Ini akarnya yang di bawah nggak karuan nih. Nggak karuan, ini kita tutup aja nih sama media ya. Bagian bawahnya ini. Akarnya jangan sampai terekspos sama ini, sama kenapa ini nggak saya pindah guys ya, karena ini nanti jadi tunggul, ini nanti jadi tunggul. Hui, nah sudah seperti ini ada anakannya satu ya, ini ada anakannya satu, dibiarkan aja, sudah selesai. Nanti ini tinggal siram ngocor, baru kita kasihkan Fair Liquid ya, lalu tinggal kita tungguin anaknya kurang lebih 15 menit baru kita tanam. Oke? Tuh guys ya, nih banyak banget jadinya ya, dapatnya ya. Ini tinggal kita tutup aja nih sama kapur sirih. Ini karena sebelumnya dianya juga udah pakai fermentan guys, saya nggak ngurang-ngurangin akar ya, karena dia udah pakai fermentan sebelumnya. Udah pakai fermentan sebelumnya, jadi no worry. Ah, ini juga gemesin banget sih akar nih. Kalau misalnya udah pakai fermentan, akarnya yang lama, yang bercabang dipotong kagak usah ya. Ini akar-akar yang udah kena tanggung ini saya potong aja. Nah, tinggal kita tanam. Tuh, sambil saya panen dianya. Kasihan kan, aglo kayak gitu nggak keurus. Udah pas dulu zamannya dianya berjaya, kita ini sampai irit-irit uang belanja ya kan. Bahkan karena nggak pergi liburan kita beli aglo yang bagus-bagus ya toh. Sekalinya begitu udah nggak ini lagi, masa kita biarin aglo kita, kan sayang guys ya. Tanaman itu nggak minta untuk dirawat gitu. Ya, ini yang medianya tadi tumpah-tumpah pun saya pakaikan. Lalu ini tinggal ditambah-tambah aja. Ditambah-tambah saja medianya. Wah, siapa yang nggak senang kalau berkebun kayak gini? Oke, ini tanaman terakhir ya. Yang kita tanam. Wow, ini kecil-kecil cabai rawit akarnya guys tuh.
Coba lihat, gondrong banget akarnya ini. Ini namanya saya bilang apa, ini akar yang doyan makan ya. Kayak anak-anak juga guys ya tanaman ini ya. Ada yang memang tanamannya doyan makan, ada yang nggak doyan makan. Ini doyan makan ini. Luar biasa. Biasa ini. Tuh, seperti ini. Nih, dia pakein fermentan, akar-akar putih sehat kayak gini. Wah, makin menjadi dia ya guys ya. Makin menjadi-jadi. Tuh, eman-eman kita masukkan aja. Tuh, kayak gini. Tuh, ya. Tuh ya, jadi anakannya kita panen tadi ada 5 ya, ada 5. Terus ini nanti di bawahnya pasti akan ada lagi anak-anaknya yang lain ya. Dan ini dia si induknya yang tinggi kutilang. Terus kita cangkoknya ini namanya cangkok spesial ya, jadi nggak asal nyangkok, karena supaya cepat tumbuh nanti akarnya di atas, kita lakukan namanya pencangkokan sebagian. Jadi kita potong sebagian ya, baru kita cangkok supaya apa? Si induknya ini pun survive. Oke guys, ini tinggal kita siram ngocor dan kita kasih verliquid. Oke guys, sudah kita siram gocor, ini tinggal kita kasih sama verliquid ya guys. Tuh, kita kasih sama verliquid yang tadi kita pakai rendam ya. Tuh, kita kasih ke medianya, boleh. Mau disiram ke daun-daunnya juga boleh ya. Nih, seperti ini. Oh. Tuh. Dah. Selesai, tinggal kita tempatkan ini di tempat yang teduh karena habis kita potong. Yang ini mau tempatkan kembali ke posisinya semula juga nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah karena dia masih mendapatkan asupan makanan dari bawahnya. Jadi kenapa sih dipotongnya sebagian kayak gitu ya? Jadi supaya pucuk daunnya itu masih mendapatkan makanan dari batang bagian bawah. Bentuknya aliran makanannya batang si aglo ini guys, kalau kita belah ya, jadi dia bentuknya itu kan akarnya akar serabut. Nah ini batangnya itu dia bentuknya kayak kapiler-kapilernya itu dia naik ke atas kayak garis-garis serabut gitu ya, jadi kayak kabel-kabel serabut ya kalau saya lihatnya. Nah itu dia naik ke atas. Kalau kita potong dia sebagian ya, kita potong dia sebagian itu masih dapat makanan untuk ke atas, untuk ke pucuknya. Tapi sebagian itu kita bikin dianya kurang, jadi nanti akarnya itu bisa cepat tumbuhnya gitu. Nanti kita lihat di Aglonema Goliath merah yang saya sudah perlakukan seperti itu kurang lebih 2 mingguan ya, 3 minggu ya. Itu kita lihat bagaimana dia setelah kita perlakukan seperti itu. Oke, nanti kita bongkar, kalian bisa lihat secara langsung di video berikutnya. Oke, semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang aglonya tinggi-tinggi, langsing-langsing, kutilang ya, terus takut mau potong pucuk tanpa akar, ini bisa jadi solusi. Dan istilahnya itu apa ya, pucuknya pun masih bisa selamat guys ya, pucuknya masih selamat, kan eman-eman ya, kayak gini ya. Aglonema intan sih gampang ya, dan ini Goliath merah saya seperti lakukan itu ya guys ya, supaya apa, pucuknya Goliath merah masih bisa saya nikmati. Oke, kita bongkar nanti di video berikutnya. Salam sehat, salam hijau, happy gardening with Farmetani. Bye bye.